Saudari-saudara terkasih, berjumpa lagi dengan saya Vidi dalam renungan harian pagi. Hari ini hari Senin, 15 Februari 2020. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian, bab 4 ayat 1 sampai ayat 15, dilanjutkan ayat 25. Sedangkan bacaan Injil diambil dari Injil Markus, bab 8 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Bacaan pertama bicara mengenai Kain dan Habel, menceritakan anak-anak Adam dan Hawa. Kain itu yang sulung, Habel itu anak kedua. Diceritakan masing-masing mempersembahkan kurban untuk Tuhan Allahnya atau Yahweh. Habel mempersembahkan hewan ternak yang terbaik, sumsum lemak yang terbaik untuk Tuhan Allah. Sedangkan Kain mempersembahkan hasil pertaniannya, masing-masing punya bidangnya masing-masing. Tapi Kain mempersembahkan dari pertaniannya yang tidak yang bagus-bagus. Lalu Allah berkenan terhadap persembahan adiknya, lalu mulai timbul iri hati. Nah, ini ada muncul perasaan cemburu di sini. Ada iri hati. Kenapa Tuhan lebih berkenan pada Habel daripada persembahan dirinya itu. Lalu Tuhan Allah memperingatkan, menasihati Kain untuk mengingatkan bahwa hati-hati kalau dalam hatimu sudah ada timbul rasa yang negatif, panas hati atau iri hati atau cemburu, hati-hati, dosa sudah mulai mengintip. Artinya bahwa dari perasaan akan muncul tindakan-tindakan yang membahayakan, yang bisa mengorbankan orang lain, yang bisa menimbulkan keberdosaan berikutnya. Tapi tampaknya Kain tidak mendengarkan nasihat atau masukan dari Tuhan Allahnya. Tetap dijalankan, muncul dari perasaan iri, perasaan cemburu terhadap adiknya, terhadap saudaranya. Lalu kemudian apa yang dilakukannya? Ia membunuh, ia menghabisi nyawa Habel. Itu yang dilakukan, padahal Tuhan Allah sudah memperingatkan, sudah memberi nasihat, advice itu. Tapi karena Kain lebih dikuasai oleh emosi, oleh perasaan, dia tidak bisa mengendalikan diri, menguasai diri, tapi dikuasai oleh perasaannya sendiri, oleh emosinya. Justru yang terjadi adalah tindakan keberdosaan berikutnya. Lalu Tuhan mengganjar sanksi terhadap apa yang dilakukan oleh Kain itu. Anda bisa membaca sendiri atau mendengarkan nanti dalam misa harian ketika Anda mendengarkan bacaan ini dibacakan. Sedangkan dalam bacaan Injil, saudari-saudara, kita akan mendengar bagaimana orang-orang Farisi bersoal jawab dengan Yesus, meminta suatu tanda. Bersoal jawab itu menggunakan ini, menggunakan otak, menggunakan rasio. Bersoal jawab, meminta tanda kepada Yesus. Apa reaksi Yesus? Yesus kecewa, Yesus mengeluh. Dan akhirnya apa yang dilakukan? Dia tidak menuruti permintaan orang-orang Farisi itu, tetapi ia justru meninggalkannya. Apa yang bisa kita refleksikan? Pertama, soal penguasaan diri. Dijelaskan atau diceritakan atau dikisahkan dalam bacaan pertama bagaimana pribadi yang tidak bisa menguasai diri, tapi sebaliknya dikuasai oleh diri sendiri, yaitu emosi, perasaan, apalagi perasaan-perasaan itu negatif, iri hati, tidak suka, cemburu, dan lain-lain yang negatif. Orang yang mudah dikuasai oleh emosi, oleh perasaan-perasaan, mudah dikuasai oleh hal-hal yang negatif, membahayakan terhadap apa yang akan dibuat. Maka kata kunci pesannya adalah menguasai diri, mengendalikan diri. Dengan cara apa? Menarik diri untuk diam sejenak. Karena emosi,
Perasaan itu bukan di kepala, tapi tempatnya di hati. Maka perlu waktu untuk ambil jarak, untuk menarik diri, melihat situasi batin, rasa perasaan dan emosi itu, mengaturnya, sehingga diharapkan tidak menimbulkan tindakan-tindakan keberdosaan atau negatif atau yang membahayakan. Tetapi sebaliknya, setelah menyadari, merasakan apa yang dialami, yang negatif-negatif itu, diharapkan kita bisa menata, mengatur, sehingga harapannya yang dilakukan justru melakukan tindakan-tindakan yang produktif, yang positif, bisa menjadi penyalur berkat yang baik-baik, bukan sebaliknya. Ini refleksi pertama dari bacaan pertama. Sedangkan dari bacaan Injil saya menawarkan refleksi atau permenungan. Mencobai Tuhan Allah itu sebenarnya melanggar 10 perintah Allah. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kita mengingat juga ketika Yesus di padang gurun, yang mencobai siapa? Ketika dia 40 hari 40 malam berpuasa, si jahat, setan si jahat itu mencobai Tuhan, mencobai Yesus ketika ia sedang berpuasa. Yesus mengatakan, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Dalam bacaan Injil kita mendengar orang-orang Farisi bersoal jawab. Tadi saya mengatakan bersoal jawab itu menggunakan ini, tidak menggunakan ini. Tuhan itu juga bisa hadir lewat pemikiran, lewat ide-ide, lewat gagasan-gagasan, tetapi sekaligus Tuhan seringkali juga bisa dirasakan, bisa dialami dengan dirasa-rasakan, dibatinkan. Orang Farisi lupa, tidak menggunakan bagian ini, batin, perasaan, olah diri, tetapi ini yang dipakai. Sampai-sampai lupa diri, mereka atau dia siapa dan yang diajak berdialog debat itu siapa, yang dicobai. Moga-moga dengan merenungkan bacaan Injil kita menjadi dalam tanda kutip tidak kurang ajar, tahu posisi terhadap pribadi di luar kita, contohnya seperti Tuhan Allah. Jangan mencobai Tuhan Allahmu karena pola pikir yang terlalu berlebihan. Ini 2 permenungan yang saya tawarkan di pagi hari ini. Tuhan memberkati Anda dan saya, berkah dalam